فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, seperti biasanya disetorkan terlebih dahulu. Tafadhal. Irfa' sautak. Yatatawaluna. Na'am, ahsanta, barakallahu fikum, hafizakumullah. Sudah hafal ayat pertama? Belum? Belum kan? Sudah? Bismillah. Diam ya, jangan tertawain ya, diam. Ya, Pak? Yang keras suaranya. Insyaallah taala setelah Idul Adha nanti insyaallah ya. Dikasih waktu sampai setelah Idul Adha nanti biar tambah lancar lagi. Ya insyaallah ya. Setelah Idul Adha setorkan hadis pertama saja, enggak usah hadis kedua dulu, hadis pertama lancar. Jadi waktunya panjang sekali mulai dari sekarang sampai setelah Idul Adha nanti. Panjang ya. Hadis pertama. Nah, barakallahu fikum, lancarkan dulu baru nanti naik kepada hadis yang kedua. Naam. Sudah mencoba? Hadis pertama sudah? Belum? Hadis kedua juga belum ya? Nah, nanti kalau misalkan ada waktu dan sempat dan bisa, tafadhol. Kalau misalkan memang belum mampu enggak masalah, santai aja. Naam. Antum insyaallah besok siap? Besok aja ya. Nah, barakallahu fikum. Naam, besok hari Rabu insyaallah, besok antum. Nah, besok lusa. Yang belum siapa kemarin? Antum sudah? Antum sudah kan antum? Antum? Sudah kedua kali juga, antum sudah juga dua kali. Antum? Antum dua kali sudah. Baru satu kali. Baru satu kali. Berarti hari berikutnya antum ya. Hari Senin akan datang. Insyaallah. Naam. Antum setelah Idul Adha. Hadis pertama siapkan sampai lancar insyaallah. Naam. Hadis kedua, naam. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik penjelasannya.
Sekarang kita masih membahas seputar masalah takdir. Bahwasanya semua kejadian yang ada di alam semesta ini di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik kejadian yang berupa musibah, baik kejadian yang berupa orang ketika usaha bangkrut, bisnis tidak sukses, itu semuanya karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim harus pandai-pandai mengimani takdir. Jangan sampai kita tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga kita futur, malas, tidak mau berjuang, tidak mau berusaha, itu keliru. Namun semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang usaha bangkrut, banyak orang yang bisnis tidak sukses, itu semuanya harus kita sandarkan Allah taala lah yang menakdirkannya. Hanya saja kita sebagai umat Islam seharusnya mengimani yang namanya takdir. Mengimani yang namanya takdir, karena takdir itu rahasia Allah taala. Gak ada yang seorang pun yang bisa memprediksikan atau memperkirakan takdir itu. Gak ada. Nah, barakallahu fikum, karena banyak orang yang memperkirakan hujan ternyata enggak hujan. Ya enggak? Ada yang memperkirakan ini kemarau ini sampai tanggal sekian, setelahnya hujan, belum tentu juga. Paham ya? Yang jelas yang namanya takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengimaninya. Paham ya? Jangan sampai kita tidak beriman dengan takdir. Karena orang itu kalau beriman dengan takdir akan tenang jiwanya, akan tenang hatinya. Misalkan dia usaha kok enggak jalan, kemudian bisnis kok enggak lancar, sandarkan aja ini mungkin adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita berikutnya akan berusaha lagi. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau enggak seperti itu, justru akan membuat orang itu malas, merasa takut, kecewa. Bagaimana ini? Sudah usaha keras, tanam modal besar-besaran tapi kok enggak untung, kok enggak jalan juga? Sabar. Semua dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din azzani wa jazakumullah wa akhwati fillah, kita lihat di sini. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, perhatikan baik-baik. Sekarang kita akan membahas mengenai penyebutan beberapa kelompok sesat yang mereka berupaya meniadakan pilihan hamba. Jadi hamba itu enggak punya pilihan katanya. Kita ini enggak punya pilihan. Jadi perbuatan kita itu dipaksa. Antum salat, antum puasa, antum zakat itu dipaksa semua perbuatannya. Ini adalah pendapat yang tidak benar. Bahkan manusia punya kehendak, perhatikan baik-baik. Manusia punya kehendak, punya keinginan dan punya pilihan. Itu yang pendapat yang benar. Yang mengatakan manusia enggak punya kehendak, enggak punya pilihan, itu keliru. Nah, barakallahu fikum, yaitu kelompok Jabriyah. Di sana ada kelompok namanya kelompok apa? Al-Jabriyah. Kelompok Jabriyah mengatakan perbuatan hamba itu dipaksa. Jadi antum salat puasa itu dipaksa katanya. Nah, berbuat maksiat dipaksa. Nah, sekarang kalau orang dipaksa itu, kemudian dihukum, yang menghukum zalim enggak? Zalim. Seharusnya gitu kan? Orang dipaksa itu enggak dapat hukuman. Tapi mereka enggak paham di sini. Dia mengatakan hamba tidak punya keinginan, hamba tidak punya kehendak, hamba tidak punya pilihan. Jadi hamba berbuat itu dipaksa katanya. Nah, hamba berbuat dipaksa. Naam. Hamba berbuat dipaksa katanya. Itu enggak benar ya. Yang benar hamba punya pilihan. Sekarang antum, contoh aja ya, antum punya pilihan enggak? Punya pilihan. Di depan antum ada 2 mangkok. Satu isinya nasi putih, lauknya tempe. Satunya mangkok, nasi putih, lauknya ayam Kentucky misalkan. Milih enggak antum? Milih yang mana? Ayam Kentucky. Hatta antum milih yang tempe itu pilihan. Pilihan bukan? Pilihan. Jadi hamba itu punya pilihan. Jangan sampai kita meniadakan hamba tidak punya pilihan, karena kelompok Jabriyah mengatakan seperti itu. Hamba itu dipermisalkan bagaikan apa? Bagaikan semacam barakallahu fikum dedaunan atau daun atau semacam bulu yang ditiup oleh angin. Jadi angin kemana saja dia ikut. Ke kanan, ke kiri, seperti itu kata Jabriyah. Tapi keliru ya. Pendapat yang kuat, pendapat yang sahih, hamba punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan, namun semuanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini itu. Jangan sampai kita keliru dalam memahami masalah kehendak atau takdir tersebut. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, perhatikan baik-baik. Wa yajibu 'alal 'abdi al-mu'min ma'a imanihi bil qada'i wal qadar an yu'mina bi anna al-ibada lahum af'alun yaf'alunaha bi ikhtiyarihim laisu mujbarina 'alaiha. Perhatikan baik-baik itu. Naam. Dan wajib atas seorang hamba yang beriman bersamaan imannya dia terhadap takdir dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala,
hendaknya dia beriman bahwasannya hamba-hamba itu punya perbuatan. Jadi kita semuanya hamba atau bukan? Hamba, punya perbuatan. Kita berbuat, berkehendak dan punya apa? Pilihan. Ingat-ingat ya, punya pilihan. Naam. Yaf'alunaha bi ikhtiyarihim, yang mereka mengerjakannya dengan pilihan mereka. Jadi kita semuanya mengerjakan itu bukan dipaksa. Antum sekarang duduk di majelis ta'lim, datang di majelis ilmu, ada yang maksa enggak? Enggak ada yang maksa. Pilihan barakallahu fikum. Ada dua jalan, yang satunya jalannya licin, jelek, yang satunya jalannya bagus, halus. Dia akan milih yang halus karena punya pilihan. Secara tidak langsung seperti itu. Mau tidak mau, enggak bisa kita menghilangkan pilihan hamba itu. Maksudnya apa? Enggak mungkin hamba itu enggak punya pilihan. Nah, enggak mungkin ya. Jadi hukum globalnya setiap hamba pasti punya pilihan. Setiap hamba pasti punya pilihan. Dia memilih beli baju, beli kaos, kemudian beli pakaian, milih dia. Milih yang ini, milih yang itu, pilihan. Jadi hamba punya pilihan ya. Hamba punya pilihan. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani azakumullah, kata beliau, laisu mujbarina 'alaiha. Mereka tidak dipaksa. Jadi mereka tidak dipaksa, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Jadi mereka tidak dipaksa terhadap perbuatan tersebut. Fa huwa yu'minu aw yakfur. Tinggal pilihan saja. Dia mau beriman atau mau kufur. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang mengatakan si fulan futur, sekarang malah justru menjadi awam lagi kembali dunia gara-gara perselisihan katanya. Melihat perselisihan enggak kuat, itu kita katakan enggak benar. Sebenarnya itu pilihan dia sendiri. Kalau dia memilih ketika melihat perselisihan, mencari mana yang hak, mana yang batil. Bukan beralasan karena ada perselisihan kemudian alasannya futur. Ingat-ingat, futur, yang namanya futur, bosan, kemudian juga barakallahu fikum, jenuh di dalam beramal itu wajar. Itu namanya apa? Wajar. Dalam artian sunnatullah jalla wa ala. Orang itu enggak mungkin semangat terus seperti itu. Kereta api saja yang kelihatannya kencang seperti itu, kadang apa? Berhenti juga. Paham ya? Berhenti enggak? Berhenti. Nah, untuk kadang pelan. Maksudnya apa? Orang itu ketika semangat itu enggak mungkin semangat terus. Karena ini adalah sunnatullah jalla wa ala. Sebagaimana datang dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah, wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Perhatikan baik-baik. Artinya apa? Rasulullah menyatakan dalam hadis yang mulia tersebut bahwasanya setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Perhatikan baik-baik, perhatikan. Orang itu ketika beramal terkadang ada masa-masa semangat. Sehari langsung 1 lembar hafalannya. Semangat sekali. Ketika dia malas misalkan hanya dapatnya setengah halaman, enggak masalah. Kita lihat solusinya bagaimana. Likulli amalin syirrah, setiap amalan itu ada masa-masa semangat. Wa likulli syirratin fatrah. Dan masa-masa semangat itu nanti ada namanya masa fatrah. Masa futur, bosan, jenuh dalam beramal. Tapi bagaimana solusinya? Solusinya bukan mainan game, bukan mainan permainan. Ini aja pojokan terus. Paham ya? Adzan asar pun enggak mau noleh. Paham ya? Belum game. Alah, hati-hati ya itu. Karena kebanyakan mereka seperti itu. Jadi Rasulullah memberikan solusi. Apa solusinya? Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah. Barang siapa yang membawa masa futur tersebut, masa bosan, masa jenuh kepada sunnahku, sungguh dia beruntung. Contohnya ya, afwan, contohnya biasanya ketika masa semangat menghafal Al-Qur'an sehari misalkan 1 lembar. Misalkan ya. Ketika masa-masa futur dia mungkin menghafalnya cuma setengah halaman, enggak masalah, lanjutkan. Setengah halaman berarti pada sunnah juga. Dalam artian enggak berpaling kepada kebaikan itu ya. Tapi apa sebaliknya? Wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak. Dan barang siapa yang membawa masa futurnya, masa bosannya, masa jenuhnya kepada selain sunnah, sungguh dia telah binasa. Hati-hati ya, jangan sekali-kali kita mencari solusi untuk hilang futur dengan cara bermain-main yang apa? Yang bisa melalaikan. Nah, barakallahu fikum, karena permainan yang bisa melalaikan itu terkadang apa? Terkadang menjadi penghambat untuk kita beribadah kepada Allah Taala. Seperti mainan game tadi itu ya, hindari. Mainan game, anak-anak kita dilatih jangan suka mainan game. Nah, barakallahu fikum, yang punya HP dilihat, perhatikan baik-baik, diajari berzikir, diajari apa? Membaca Al-Qur'an, baca As-Sunnah misalkan seperti itu. Yang jelas ketika masa-masa futur, kalau memang mereka belum saatnya untuk menghafal, bisa diajak kita untuk menghibur, enggak masalah. Berrekreasi itu enggak ada larangan, rekreasi. Nah, bertamasya pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan di tempat-tempat yang aman dari fitnah. Di tempat-tempat aman dari fitnah, barakallahu fikum. Naam.
Tapi kalau dikit-dikit rekreasi, dikit-dikit rekreasi. Paham ya? Liburan langsung ke luar negeri misalkan. Habis-habisin uang misalkan, jangan. Paham ya? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah, ingat-ingat ya. Jadi bukan berarti masa kita terus semangat terus. Ini hanya dorongan, arahan agar kita semoga tetap dalam keadaan semangat. Wa illa terkadang bosan itu ada. Paham ya? Masa bosan itu ada. Antum rasakan enggak? Rasakan kadang semangat sekali, Masya Allah, ta'lim langsung semangat. Terkadang lemas. Rasanya enggak enak atau gimana? Wajar. Cuman jangan dibawa kepada maksiat. Ketika masa futur, masa bosan, jangan dibawa kepada maksiat. Paham ya? Namun dibawa kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang yang jauh dari ilmu bagaimana? Orang-orang yang mereka pencari dunia, terkadang kalau bosan dengan pekerjaannya, untuk menghilangkan semua hutang banyak hutang. Judi kalah, hutangnya banyak. Solusinya apa? Malah mabuk. Paham ya? Minum khamr. Akhirnya biar hilang semuanya pikiran-pikiran mengenai hutang, tapi setelah sadar ingat lagi. Karena beli khamrnya juga hutang. Allah musta'an, hati-hati ya. Banyak kejadian seperti itu. Jadi yang namanya kemaksiatan bukan solusi, tapi apa? Polusi. Nah, kotoran yang harus kita hindari. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kita lihat sini. Au yusalli au yatruk. Nah, terserah dia. Dia punya pilihan, mau salat, mau meninggalkan, au yasumu au yuftir, atau dia mau puasa atau berbuka. Huwallazi yaf'alu hadza. Dialah yang melakukan hal ini. Sekarang antum puasa, antum buka, ada yang maksa enggak? Ada yang maksa enggak? Enggak ada yang maksa. Pilihan kita. Pilihan kita, mau salat silakan. Enggak salat tanggung jawab sendiri kan itu. Pilihan kita semuanya, barakallahu fikum. Naam. Oleh karena itu, lebih baik kalau kita memilih kebaikan. Memilih kebaikan, barakallahu fikum. Naam, seperti itu. Kita lihat, huwallazi yaf'alu hadza, fayusabu 'ala ta'ati wa yu'aqabu 'ala al-ma'asi. Maka orang yang berbuat ketaatan akan dikasih pahala dan akan diberikan hukuman terhadap perbuatan-perbuatan maksiat karena bukan paksaan. Kalau yang namanya paksaan itu dihukum, yang menghukum zalim enggak? Kalau ada orang berbuat tapi dipaksa kemudian dia dihukum, zalim enggak yang menghukum? Zalim. Karena orang dipaksa kok dihukum. Jadi menunjukkan bahwasanya hamba itu berbuat bukan paksaan, kehendak dia sendiri. Namun itu semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Li'annaha af'aluhu, karena itu adalah perbuatan-perbuatannya. Karena kita semuanya, perbuatan kita siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Kita milik Allah, perbuatan kita juga makhluk. Adapun yang menciptakan perbuatan adalah Khaliq, itu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Jadi kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita semuanya makhluk, milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat, punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan. Nah, kita lihat nanti kelompok Jabriyah. Fayusabu 'ala ta'ati wa yu'aqabu 'ala al-ma'asi li'annaha af'aluh, fa huwa la yu'aqabu 'ala al-qada'i wal qadar. Innama yu'aqab 'ala af'alihi huwa allati yaf'aluha bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Perhatikan baik-baik ini. Dia enggak dihukum karena apa? Karena itu takdir Allah, bukan. Semata-mata hukuman itu bukan karena takdir Allah, maksudnya gara-gara ini takdir Allah kok. Bukan seperti itu, tapi dia dihukum karena perbuatan dia sendiri. Karena perbuatan dia sendiri yang dia melakukannya dengan pilihan dia dan keinginan dia. Paham ya? Sudah ditawari air minum, satunya khamr, satunya susu. Dia milih khamr. Ya pilihan dia sendiri. Dia dihukum karena keinginan dia. Paham ya? Kalau dilihat dari takdir, memang semua takdir Allah. Cuman kita sudah kita sebutkan, tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam perbuatan apa? Maksiat. Paham ya? Khamr haram, Pak. Enggak boleh minum khamr, haram. Dikatakan minum khamr dengan takdir Allah kok. Boleh enggak gitu? Boleh enggak? Enggak boleh. Karena apa? Karena bermaksiat. Berbeda kalau musibah. Perhatikan baik-baik. Kalau musibah justru anjurannya kita menyandarkan takdir kepada Allah taala. Nah, barakallahu fikum. Misalkan sudah kita lewati contoh-contohnya banyak sekali ya. Kehilangan dompet, kehilangan motor. Itu jangan ngomel-ngomel aslinya ya. Aslinya walaupun kita tabiat kita mungkin ngomel dulu, tapi upayakan semaksimal mungkin langsung bisa menyandarkan. Qadarullahu ma syafa'al. Motornya mana, Pak? Motornya hilang ya. Qadarullahu ma syafa'al. Cukup aslinya, simple. Cuman terkadang manusia itu yang namanya belum kuat imannya. Kalian kita sama aja terkadang seperti itu. Ngomel-ngomel dulu. Wah, jan motornya tadi kalau enggak diterusin enggak hilang. Setelah itu baru sabar aja lah. Jadi dia ngomel-ngomel dulu baru sabar gitu loh. Tapi dapat pahala juga, sabarnya itu kurang afdol. Afdolnya yang pertama kali itu ketika hilang motor, qadarullahu ma syafa'al. Kenapa? Motor hilang. Langsung sandarkan takdir karena musibah. Karena musibah ya, seperti itu barakallahu fikum. Nah, jadi
untuk masalah musibah ini justru kita dianjurkan untuk menyandarkan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa masya fa'al. Kalau seandainya menimpa padamu sebuah musibah, jangan kamu mengatakan kalau seandainya seperti ini saya seperti ini, tapi ucapkanlah qadarullah wa masya fa'al. Allah Ta'ala menakdirkan dan seluruh perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi, barakallahu fikum, walaupun kita tidak menghendakinya. Ikhwani fi din, azdani wa azakumullah. Pembahasan berkaitan masalah takdir ini bukan sembarangan, bukan perkara yang sepele, tapi harus berhati-hati karena jangan sampai kita keliru di dalam berhujjah dengan takdir. Kita lihat sini. Fa huwa yaqdiru ala an yaquma li yusalli al-fajr wa yaqdiru an yanama wa yatruka salat al-fajri. Maka dia zat yang telah menakdirkan untuk dia itu berdiri salat subuh, kemudian yang menakdirkan juga dia tidur, yang menakdirkan juga dia meninggalkan salat subuh. Nam yaqdiru an yasuma Ramadan wa yaqdiru an yatruka siyam Ramadan wa yaqdiru an yamna'a nafsahu minal fawahish. Perhatikan baik-baik. Dan juga zat yang menakdirkan dia untuk apa? Untuk salat subuh, untuk tidak salat subuh, untuk tidur, untuk menakdirkan puasa Ramadan, menakdirkan meninggalkan puasa Ramadan, menakdirkan untuk menghalangi dirinya dari perbuatan dosa. Naam, wa yaqdiru an yatruka nafsahu ma'al fawahish, dan juga yang menakdirkan untuk dia terus-menerus berbuat dengan perbuatan keji. Kullu syai'in huwa yaqdiru alaihi bi masyiatihi wa iradatihi. Segala sesuatu, nah sebenarnya itu semuanya yang menakdirkan, yang menginginkan semuanya. Nah, barakallahu fikum, adalah dengan kehendaknya dan keinginannya. Tapi apa? Kehendak dan keinginan ini tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Karena keinginan hamba ya ciptaan Allah taala. Kita lihat, wallahu a'tahul iradah wa a'tahul masyiah wa a'tahul ikhtiyar. Perhatikan baik-baik ini tiga perkara ini. Allah taala yang memberikan kepadanya apa? Memberikan kepadanya kehendak, keinginan, pilihan. Tinggal dia mau menghendaki yang mana gitu loh. Milih yang mana. Datang adzan subuh, dipanggil untuk sholat subuh, ada pilihan situ. Dia punya pilihan, punya kehendak, punya keinginan. Milih yang mana? Ternyata dia milih tidur. Milih tidur, milih enggak sholat subuh, berarti pilihan dia. Nah, barakallahu fikum, wa illa Allah Ta'ala sudah memberikan tiga tadi itu. Memberikan kehendak, keinginan dan pilihan. Tapi ternyata orang itu sendiri yang milih apa? Yang milih untuk tidak sholat. Hati-hati ya. Sholat subuh dijaga. Sholat subuh termasuk sebab masuk surga. 2 rakaat sebelum subuh termasuk kunci apa? Untuk mendapatkan kekayaan yang sekaya-kayanya. Paham ya? Rasulullah mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat subuh, bayangkan. Ditambah lagi ketika salat subuh bagaimana? Rasulullah mengatakan man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Barang siapa yang salat di 2 waktu yang dingin, waktu subuh dan juga waktu asar, maka dia dijamin masuk surga. Bayangkan itu. Yang jelas jangan sampai terlewatkan, barakallahu fikum. Naam, kita semuanya punya masyiah, punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan, tapi pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Naam. Kita lihat di sini. Wa atahul ikhtiyar an yaf'ala aw la yaf'al. Intinya Allah Ta'ala yang memberikan keinginan, memberikan kehendak dan memberikan pilihan untuk dia mengerjakan ataukah tidak mengerjakan. Walidzalika, oleh karena itu perhatikan baik-baik di kitab itu ya, yang punya kitabnya. Walidzalika al-mukrahu laisa 'alaihi syai'. Oleh karena itu orang yang dipaksa itu enggak dapat dosa. Orang itu kalau dipaksa enggak dapat dosa, enggak dapat hukuman juga. Nah, karena dipaksa. Tapi ini kan bukan paksaan. Kenapa Allah Ta'ala menghukum orang-orang yang meninggalkan salat? Karena bukan paksaan, keinginan dia sendiri meninggalkan. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Li'annahu laysa lahu ikhtiyar, karena dia enggak punya pilihan, dipaksa. Tinggalkan salat subuh, kalau enggak tinggalkan tak tembak kepalamu misalkan. Paksaan enggak nih? Paksaan. Nah, enggak punya pilihan dia. Kalau enggak punya pilihan seperti itu bagaimana? Dia enggak ada berdosa. Dan enggak bisa dihukum karena dia dipaksa. Tapi ini bukan paksaan. Datang waktu salat subuh, azan dikumandangkan, dia malah selimutnya rapatkan lagi misalkan. Keinginan dia bukan? Keinginan dia untuk meninggalkan sholat tersebut. Sehingga berhak kalau dia meninggalkan sholat dapat hukuman itu loh. Karena bukan paksaan. Beda dengan paksaan ya, bedakan ya. Nah, kalau paksaan tetap kita mendapatkan uzur dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, atau dalam hadis yang lainnya. Nah, barakallahu fikum, innallaha qad tajawaza li ummati 'anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi.
Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan kepada umatku dikarenakan sebabkan karena kekeliruan, karena apa? Lupa, karena paksaan. Apa maksudnya ya? Sesuatu yang paksa enggak bisa dihukumi. Naam. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, dilihat di sini. Wa kadzalika kata beliau, wa kadzalikal majnun laisa 'alaihi syai'. Orang gila, seperti itu pula orang gila, orgil. Tahu orgil antum? Tahu orgil antum? Orgil itu orang gila, singkatannya orgil. Paham ya? Nah, orang gila itu laisa 'alaihi syai', dia enggak dapat dosa dia. Karena termasuk apa? Termasuk orang yang rufi'al qalam. Diangkat apa? Pena catatan amalan diangkat itu pada 3 orang. Paham ya? Orang gila termasuk yang diangkat catatan amalannya. Nah, 3 orang itu siapa saja? 1 hatta ya belum. Nah, anak kecil sampai dia dewasa. Anak kecil sebelum dewasa, dia berbuat perkara-perkara dosa itu bisa dikatakan belum dihukumi dia. Maksudnya belum mendapatkan hukuman dosa sebagaimana orang dewasa sampai dia dewasa. Yang kedua, 6 orang yang tidur sampai dia itu bangun. Paham ya? Orang tidur atau tidur kadang istilahnya mengigau ya, enggak sadar dia. Nah, misalkan memecahkan kaca atau semisalnya, hukum asalnya dia dikatakan enggak sengaja. Nah, sampai dia itu sadar. Terus orang gila sampai dia itu sadar kembali. Itu termasuk orang-orang yang apa, yang dihilangkan atau diangkat catatan amalannya, dapat ampunan. Barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, kata beliau, seperti itu pula orang gila, laisa 'alaihi syai', dia enggak dapat apa-apa, enggak dapat dosa. Li'annahu laisa lahu ikhtiyar, karena dia enggak punya pilihan. Nah, walaupun misalkan ada orang gila masuk masjid, wudu dia, masuk masjid, salat. Diterima enggak salatnya? Wudu padahal wudu, kemudian pakai sarung juga, bahkan pakai sorban, orang gila tapi dia salat. Diterima salatnya? Enggak diterima. Karena dia enggak punya pilihan. Itu bisa dikatakan dia intinya apa? Intinya sesuatu yang tertutupnya akalnya. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kadzalika as-sabi alladzi lam yablugh. Demikian pula anak kecil hingga dia dewasa. Namun anak kecil ketika usia 7 tahun sudah diarahkan, 7 tahun. Jangan sampai ngomong, wah itu kan anak si kecil nanti kalau besar tahu sendiri. Tahu dari mana kalau enggak dikasih tahu? Paham ya? Itu keliru ya. Jadi yang punya anak, kita semuanya akan menghadapinya. Dalam artian ketika ada anak, jangan bermudah-mudahan wah masih kecil, nanti kalau besar tahu sendiri. Tahu dari mana kalau enggak dikasih tahu? Sejak usia 7 tahun dididik, walaupun belum dewasa. Usia 10 tahun kok masih ngayel, perlu dipukul. Dipukul. Paham ya? Pukulan yang tidak menyakitkan, hanya mendidik. Karena ini adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, hadis yang terulang-ulang berkali-kali. Ingat enggak antum? Apa? Apa? Wahum abna'u. Nah, wadribuhum 'alaiha. Naam. Perhatikan baik-baik. Rasulullah SAW menyatakan, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun. 7 tahun sudah wajib belum? Belum wajib. Sudah dewasa belum? Belum dewasa, tapi diperintahkan untuk salat, bayangkan. Untuk mendidik biar tahu itu kewajiban. Paham ya? Jadi jangan nunggu-nunggu nanti kalau besar tahu sendiri. Tahu dari mana kalau enggak dikasih tahu? Karena anak itu baik buruknya tergantung orang tuanya. Paham ya? Kalau orang tuanya misalnya preman, itu anaknya enggak jauh beda dengan orang tuanya. Karena yang namanya barakallahu fikum, buah itu biasanya apa? Kalau jatuh itu enggak jauh dari apa? Dari pohonnya. Ya di bawahnya kita aja. Maksudnya kalau seandainya beda sedikit. Hati-hati ya. Hati-hati barakallahu fikum. Jadi sejak kecil sudah dirawat. PAUD, apa PAUD? Apa? Ikan? Apa PAUD? Apa itu PAUD, antum? PAUD, apa PAUD? Anak kecil. Allah musta'an, labas, nanti dikasih tahu ya. PAUD itu singkatan pendidikan anak usia dini, PAUD. Jadi sejak kecil dididik. Jangan apa? Jangan sampai kita nunggu dewasa. Didikan yang paling bagus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Diajari ngafal Al-Qur'an, qala Allah, qala Rasul. Biar nanti kalau besar tuh gambaran itu enak, Al-Qur'an As-Sunnah, qala Allah, qala Rasul. Karena ini yang bisa menyelamatkan. Jalan menuju surga itu berapa? Satu saja. Jalan menuju surga itu hanya satu, itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berkata Imam siapa? Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala,
sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Madarijus Salikin. Naam, ahsan. Wala dalila ilallahi wal jannati wal Qur'an was sunnah. Tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada Allah dan surganya kecuali Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ajari anak kita sejak dini Al-Qur'an Sunnah. Jangan ditunda-tunda. Paham ya? Kalau nunda sampai dewasa itu biasanya susah, ngeyel, nakal, bandel, nolak, bangkang seperti itu. Paham ya? Coba bayangkan, Rasulullah mengatakan, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun dan pukullah mereka ketika usia 10 tahun." Pukulan yang bagaimana? Pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang menyakitkan. Sekali pukul, bismillah, pingsan langsung misalkan. Nah, itu enggak boleh ya. Hati-hati. Pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik, hati-hati ya. Nah, kita harus punya rifq, punya kasih sayang, punya barakallahu fikum, lemah lembut terhadap anak kita. Nah, barakallahu fikum, jangan sampai karena apa? Karena anaknya ngeyel kemudian istilahnya enggak nerima atau istilahnya enggak taat, sabar. Sabar, dalam mendidik anak harus sabar, barakallahu fikum, karena kesabaran yang ditanamkan itu nanti akan mengalir ke anak tersebut. Nah, kalau kita mudah emosi, kemudian mudah apa? Mudah marah, mudah terprovokasi misalkan. Nah, barakallahu fikum, bahkan ada yang sampai bunuh anaknya, jangan. Hati-hati, barakallahu fikum, yang jelas diajari sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketika usia 10 tahun, belum dewasa 10 tahun. Tapi kenapa kok ditanamkan agar sholat? Karena biar tahu sholat itu wajib. Maksudnya ya, seperti itu. Jadi, mendidik anak itu usia dini sudah dididik. Nah, barakallahu fikum, didikan yang paling bagus adalah Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Jangan dimasuki ilmu-ilmu filsafat, ilmu-ilmu kalam, ilmu filsafat. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum, atau ilmu-ilmu yang gelas diisi air, pensil atau pena dimasukkan, kok bengkok ya? Wah, ini ilmu apa ini? Kok bengkok? Nanti setelah itu airnya apa? Airnya setelah dituang, setelah gelasnya dibalik, airnya tumpah. Kurang apa? Kurang kerjaan. Allahu musta'an. Hal seperti itu kan kerjaan. Ngapain seperti itu? Ilmu-ilmu seperti itu, barakallahu fikum, hafizakumullah, ilmu dunia, hindari. Ilmu akhirat adalah ilmu yang menghafal Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dihafal Al-Qur'an, dihafal As-Sunnah. Karena ilmu dunia itu dengan antum melihat akan dapat, insyaallah. Paham ya? Dan banyak yang perlu diperhatikan, bahwasanya tanpa kita semuanya, nah barakallahu fikum, hafizakumullah, mencari, berambisi, nah mengambil ilmu dunia, sudah banyak orang-orang yang berpengalaman masalah dunia. Nah, barakallahu fikum, yang sudah mengenal Al-Qur'an Sunnah, lanjutkan. Sabar di dalam berjuang, sabar di dalam menjaga keistiqomahan, karena butuh perjuangan dan pengorbanan. Kita lihat di sini. Jadi ingat-ingat ya, semuanya seseorang itu punya kehendak, punya pilihan, punya keinginan. Hanya saja semuanya di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kita lihat. Li'annahu laisa lahu ikhtiyarun hatta yablugh, karena anak kecil itu enggak punya pilihan. Enggak punya pilihan hingga dia itu dewasa. Paham ya? Terkadang anak kecil itu kan milih A atau B? A. Dibalik milih B atau A? B. Gitu modelnya. Jadi anak kecil itu belum punya pilihan yang tepat. Paham ya? Jadi belum punya mauqif yang kuat itu ya. Nah, masih pelin-pelan. Paham ya? Masih pelin-pelan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Misalkan antum kasih barakallahu fikum jawaban A atau B, dia milih A. Kalau antum balik B atau A, milih B. Seperti itu. Dalam artian apa? Masih belum punya pilihan. Kita lihat di sini. Fala budda minal iman bihadza annahu ma'al iman bil qada wal qadar nu'minu bi annal ibadah lahum af'alun wa lahum iradatun wa lahum masyiatun. Perhatikan di kitabnya itu, yang punya kitab. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, fala budda, maka harus beriman dengan perkara ini, bersamaan mengimani takdir dan juga ketetapan Allah Ta'ala. Kita beriman bahwasanya hamba punya perbuatan, punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan. Paham ya? Punya pilihan. La kama taquluhu al-Jabriyah. Ini perhatian kelompok sesat ini. Tidak seperti yang diucapkan kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah mengatakan hamba itu perbuatan dipaksa. Hamba dipermisalkan bagaikan apa tadi? Bagaikan apa? Daun atau bulu. Paham ya? Bagaikan daun atau bulu. Yang namanya bulu itu ada angin kencang, dia terombang-ambingan kemana saja ikut dia. Wah, ke kanan, kiri. Nah, mereka permisalkan hamba seperti itu. Enggak benar ya. Bahkan hamba punya pilihan. Hamba itu punya pilihan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. La kama taqulul Jabriyah, tidak seperti yang diucapkan Jabriyah. Yaitu ucapan apa? Kita lihat di sini. Innal ibada mujbaruna muharrakuna faqat. Sesungguhnya para hamba itu dipaksa, digerakkan faqat, digerakkan. Nah, laisa lahum ikhtiyarun. Mereka tidak punya pilihan.
Mereka tidak punya pilihan. Seperti sendok. Sendok itu kan untuk makan. Itu kalau nggak digerakkan di situ aja. Paham ya? Tapi kalau untuk gerakkan ke atas, masuk mulut. Paham ya? Jadi seakan-akan seperti itu. Manusia itu menurut Jabriyah dipaksa digerakkan gitu aja. Allahul musta'an. Enggak punya pilihan. Wala kama taqulul Mu'tazilah. Ada kelompok sesat lagi ini, perhatikan. Dan tidak seperti yang diucapkan Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kelompok sesat yang dipelopori oleh siapa? Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Ingat-ingat, Al-Mu'tazilah kelompok sesat dipimpin oleh siapa tadi? Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Pandai bicara, jago bicara, ucapannya pun mudah untuk mengelabui orang, paham ya? Tapi dia tidak bisa mengucapkan huruf apa? R. Allah Ustaz. Tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Bukan R, kalau R bahasa Indonesia. Ra. Paham ya? Nah, tidak bisa mengucapkan huruf ra. Ini namanya Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Itu pemimpin Mu'tazilah, ditemani temannya juga, teman setia dia juga sama-sama menyebarkan pemikiran Mu'tazilah, itu Amr bin Ubaid. Paham ya? Amr bin Ubaid. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Wasil bin Atha Al-Mu'tazili. Pandai bicara tapi tidak bisa mengucapkan huruf apa? Ra. Nah, barakallahu fikum. Kisahnya sudah berkali-kali kami sebutkan. Apa pendapat Mu'tazilah? Innallaha laisa lahu qada'un wa qadar. Allah Ta'ala itu enggak punya ketetapan, punya takdir. Bayangkan ini. Tambah parah lagi. Karena posisinya Mu'tazilah dalam masalah ini, nah barakallahu fikum, ternyata Mu'tazilah di dalam masalah al-qada' wal qadar pendapatnya qadariyah. Jadi enggak usah bingung, enggak usah merasa heran atau kaget. Mu'tazilah itu dalam masalah takdir pemikirannya qadariyah. Paham belum? Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah Ta'ala enggak punya kehendak, enggak punya keinginan, semua hamba yang diperbuat itu hambalah yang menciptakannya. Paham ya? Hati-hati ya. Karena qadariyah sudah kita lewati, al-qadariyah majus hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Qadariyah itu majusinya umat ini. Karena majus, orang-orang majusi, mereka meyakini di alam semesta ini ada khaliqon, ada dua pencipta. Khaliqul khair sama khaliqus syarr. Pencipta kebaikan sama pencipta apa? Kejelekan. Khaliqul khair an-nur. Pencipta kebaikan adalah cahaya kata mereka. Wa khaliqus syarr ad-dhulmah. Nah, dan pencipta kejelekan adalah kegelapan. Jadi kalau matahari muncul, mereka beribadah. Kalau matahari terbenam, mereka beribadah. Apa maksudnya ya? Ini adalah majus. Nah, qadariyah ini lebih parah. Karena qadariyah meyakini apa? Masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Berarti pencipta banyak enggak? Paham belum ini? Masing-masing hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Padahal hamba banyak jumlahnya. Berarti pencipta banyak itu loh. Lebih parah lagi. Rasulullah mengatakan al-qadariyatu majus hadil ummah. In maradu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini, kalau sakit enggak usah dijenguk. Kalau mati enggak usah diikuti jenazahnya. Qadariyah. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang menyusul hanya mengulang saja karena sudah kita lewati. Dan pertanyaan ini yang Anda tanyakan sudah pernah kita lewati semuanya. Al-Qadariyah siapa pencetusnya? Siapa pertama kali yang membuat barakallahu fikum memikirkan qadariyah ini? Siapa? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi. Keliru tapi ya. Nah, barakallahu fikum, keliru, jangan dibolak-balik. Itu ada sendiri, ada jatah sendiri. Dzul Khuwaisirah At-Tamimi ada jatah sendiri. Wasil bin Atha ada jatah sendiri. Pencetus pemikiran qadariyah ini siapa kemarin? Antum? Abdullah bin Ubay itu punya jatah sendiri juga. Bukan. Jangan campur-campur. Abdullah bin Ubay bin Salul itu raisul munafikin, pemimpinnya orang munafikin. Nah, barakallahu fikum antum Ahmad Ma'bad al-Juhani. Ingat-ingat. Ma'bad al-Juhani yang belum tercatat, upayakan dicatat dan direnungi serta dipahami dan dihafalkan. Namanya Ma'bad al-Juhani. Waktu itu di mana munculnya? Di majelis. Jangan tertukar. Munculnya pemikiran Ma'bad al-Juhani ini yang diadukan kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, saat itu di mana munculnya? Di Basrah. Nam dhahara bil Basrah rajulun yuqalu lahu Ma'bad al-Juhani. Muncul di Basrah salah seorang oknum
yang dikenal dengan Ma'bad al-Juhani, yang dia mengatakan innal amra unuf, katanya. Sesungguhnya semua perkara itu tidak ada yang tahu sampai terjadinya perkara tersebut hingga Allah Ta'ala mereka tiadakan ilmunya. Paham ya? Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadian sesuatu kecuali setelah terjadinya. Perhatian baik-baik ya. Jadi antum duduk di sini, itu Allah Ta'ala nggak tahu kecuali setelah apa? Duduk. Paham belum? Itu pendapatnya Al-Qadariyah. Akhirnya Ibnu Umar marah, mengatakan apa? Kalau bertemu mereka, nah akhbirhum. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik, ini beneran serius ini ya. Bisa dilihat sendiri dalam apa? Hadis yang sahih, sambungan di awal-awal hadis Jibril. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Ibnu Umar mengatakan akhbirhum, kabarkan kepada mereka, Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya, anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Langsung Ibnu Umar mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, semakna dengan itu. Na'am law anna ahadahum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Apa artinya? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka pengikutnya Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya itu berinfak sebesar gunung Uhud emas, niscaya Allah Ta'ala tidak menerimanya sampai dia mau beriman dengan takdir. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya apa? Permasalahan takdir bukan sembarangan. Karena orang kalau yakin dengan takdir, insya Allah tenang hatinya, tentram. Paham ya? Punya solusi, punya jalan keluar. Tapi kalau nggak beriman dengan takdir, seringnya ujung-ujungnya bunuh diri, gantung, minum baygon. Paham ya? Seperti itu modelnya. Nah, menggantung diri, kemudian jatuhkan diri dari atas lantai sekian misalkan. Karena dia nggak paham masalah takdir ini. Kalau mereka paham dengan takdir ini, tenang. Oh, ini sudah takdir Allah sudah. Mungkin kedepannya lebih baik lagi. Mungkin kedepannya semoga sukses, semoga berhasil, seperti itu. Sandarkan semuanya, barakallahu fikum. Naam. Intinya enggak usah khawatir, barakallahu fikum, karena sudah kita lewati berkali-kali, hanya mengingatkan biar terulang-ulang enggak masalah, tapi yang penting melekat. Beriman dengan takdir tujuannya apa? Supaya tidak putus asa dari apa yang pertama tujuannya agar tidak berputus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan. Yang kedua, tidak terlalu bangga terhadap apa yang dan tidak terlalu bangga dengan perkara dunia yang dia dapatkan. Maksudnya, karena kalau misalkan kita beriman takdir itu enggak akan, istilahnya apa? Kita tidak akan terlalu putus asa. Wah, kok enggak bisa ya, kok enggak dapatnya. Sabar, kedepannya insyaallah taala lebih baik. Seperti itu caranya. Nah, tujuannya sudah kita ketahui, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuannya agar kalian tidak merasa gelisah, merasa putus asa terhadap perkara dunia yang terluputkan, dan agar kalian tidak apa? Terlalu bangga dengan perkara dunia yang kalian dapatkan. Semuanya harus syukuri. Semuanya harus disyukuri. Naam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat dikit lagi. Ingat-ingat ya. Jadi Mu'tazilah pendapatnya dalam masalah takdir mengikuti pendapat siapa? Qadariyah. Innallaha laisa lahu qada'un wa qadar. Allah Ta'ala enggak punya qada', enggak punya qadar. Enggak punya ketetapan, enggak punya takdir. Wa innamal ibadu yastaqilluna bi af'alihim. Dan bahwasanya hamba-hamba itu menyendiri dengan perbuatan mereka. Wa humul ladzina yakhluquna af'alahum bi qudratihim laisa bi iradatillah wala bi qada'illah wa qadarih. Perhatikan baik-baik ini. Dan mereka, yaitu orang-orang, nah barakallahu fikum, kata mereka, orang-orang seperti kita ini katanya, mereka menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri dengan kemampuan mereka, tanpa dengan keinginan Allah Ta'ala, tanpa dengan ketetapan dan juga takdir Allah Ta'ala. Hati-hati ini. Bahkan yang benar bagaimana? Kita berbuat, kita bertindak dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka enggak. Hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Hamba berbuat, hamba bertindak tanpa ada keterkaitan dengan kehendak Allah Ta'ala. Keliru enggak ini? Keliru, hati-hati ya. Kita lihat. Fal Mu'tazilatu wal Jabriyatu ala tarfain naqidin. Mu'tazilah dan Jabriyah ternyata apa? Mereka berada di atas apa? Dua ujung yang bertentangan. Dua ujung yang bertentangan. Kalau Mu'tazilah mengatakan apa? Mengatakan Allah Ta'ala enggak punya kehendak, enggak punya takdir, enggak punya ketetapan. Kalau Jabriyah bahkan apa? Allah Ta'ala maksa. Seakan-akan gitu. Perbuatan hamba semuanya paksaan dari Allah Ta'ala. Jadi mereka berseberangan. Paham ya? Hamba berbuat itulah Allah Ta'ala yang berkehendak. Hamba bermaksiat Allah Ta'ala yang berkehendak. Maksudnya Allah Ta'ala itu yang berbuat, menyandarkan perbuatan langsung kepada Allah Ta'ala. Paham maksudnya ya? Jadi hamba terus bagaimana? Hamba dipaksa. Ini kata Jabriyah ya, hati-hati ya. Jabriyah itu sangat berbahaya sekali. Intinya dua-duanya berbahaya semua.
sama-sama berbahaya. Amma ahlus sunnati wal jamaah fahum mu'tadilun fi hadza. Adapun ahlus sunnati wal jamaah mereka pertengahan dalam masalah ini. Yaquluna Allah jalla wa ala qaddara al-asya' walakinahu a'tal ibada al-ikhtiyar wal masyiah wal iradah wal qudrah 'ala al-fi'li aw at-tark. Perhatikan baik-baik kesimpulannya ini. Adapun ahlus sunnah wal jamaah maka mereka mu'tadilun pertengahan dalam masalah ini. Mereka mengatakan, perhatikan baik-baik ahlus sunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan semua perkara. Akan tetapi Allah taala memberikan kepada hamba-hambanya pilihan, kehendak, keinginan, kemampuan untuk berbuat atau meninggalkan. Ingat ya, hamba punya kehendak, punya keinginan, punya kemampuan, punya apa? Pilihan. Itu ingat-ingat baik-baik. Karena kalau kita hilangkan itu enggak bisa, pilihan itu enggak bisa. Nah, pilihan itu mau enggak mau tetap orang milih. Nah, barakallahu fikum tetap orang itu milih. Nah, mau enggak mau tetap orang itu milih. Nah, karena enggak bisa kita hilangkan pilihan dari seseorang. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Kita lihat di sini terakhir kata beliau di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Inna sa'yakum lasyatta, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, fasanuyassiruhu lil yusra." Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Maka adapun orang yang suka memberi hartanya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, wattaqa dan bertakwa, wa saddaqa bil husna dan membenarkan akan adanya kebaikan-kebaikan berupa surga, fasanuyassiruhu lil yusra. Sungguh aku akan atau sungguh Allah taala akan mudahkan dia untuk menempuh jalan-jalan kemudahan dan kebahagiaan. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Perhatikan baik-baik. Adapun orang-orang yang pelit, tahu pelit ya, kikir, barakallahu fikum, kemudian wastaghna merasa tidak butuh kepada Allah taala, wa kadzdzaba bil husna dan mendustakan akan keberadaan surga, fasanuyassiruhu lil usra. Sungguh apa? Sungguh Allah taala akan permudah bagi dia jalan menuju kesusahan. Hati-hati ini. Jadi kalau orang itu pelit, merasa cukup enggak butuh kepada Allah taala, paham ya? Dan mendustakan adanya surga, justru akan dipermudah untuk apa? Menempuh jalan yang membuat dia sengsara. Paham ya? Jadi jangan sampai kita ini menjadi orang-orang yang pelit, orang yang kikir. Barakallahu fikum. Kalau bisa memberi paling minim, barakallahu fikum, jangan minta kalau seandainya belum bisa memberi. Paham ya? Karena minta-minta adalah haram, tidak diperkenankan. Baik minta jajan, minta temannya misalkan, minta dikit dong, minta ini, hindari. Karena seringnya yang namanya kebiasaan itu akan jadi karakter. Kebiasaan yang sekecil apapun kalau terus dilakukan akan menjadi karakter yang jelek nanti. Kecilannya suka minta-minta makanan, kalau udah besar nanti minta dana. Paham ya? Dana kemari, sana kemari, minta dana ini, dana itu, proposal, hati-hati. Enggak minta-minta, barakallahu fikum. Ahlus sunnah dianjurkan untuk tidak minta-minta, tapi kalau diberi tidak nolak. Paham ya? Itu seperti itu memang seperti itu. Seperti itu memang. Dalilnya ada, bukan sembarangan ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih. Kisah siapa? Kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah harta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar bin Khattab, kita sudah mengenalnya dalam artian dalam sejarahnya, beliau adalah orang kaya, kaya raya ya. Ketika Rasulullah memberikan harta, Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, a'tihi ila man huwa afqara ilaihi." Afqara ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikanlah harta itu kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Apa Rasulullah? Ya Umar, wahai Umar, idza ja'aka min hadzal mal, apabila datang kepadamu sebuah harta pemberian, min khairi, wa anta ghairu sa'ilin wala israfin wala musrifin, fakhudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih, kata Rasulullah. Artinya apa? Wahai Umar, apabila datang kepadamu pemberian tanpa kamu minta-minta, tanpa mengharapkan, ambillah uang itu, harta itu, jadikanlah itu milikmu atau kamu sedekahkan. Paham ya? Jadi ada 3 kemungkinan. Ya, diambil jadi milik kita, kalau kita enggak butuh sedekahkan orang lain, tapi kita dapat pahala. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasannya hukum asalnya pemberian itu selama pemberian halal boleh terima. Paham ya? Tapi kalau minta-minta enggak boleh. Minta-minta enggak boleh, apalagi mengharapkan amplop lagi misalkan. Dakwah sana kemari cuma yang diharapkan amplop, jangan.
Paham ya? Harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Harapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi ingat ya, yang namanya pemberian, naam barakallahu fikum, boleh diterima selama pemberian itu adalah halal. Pemberian halal, naam tidak ada unsur-unsur apa? Tidak ada unsur-unsur untuk apa? Untuk membela dirinya, jangan. Tapi kalau pemberian sifatnya adalah riswah, atau riswah ya, suapan, jangan. Biasanya kalau mendekati pemilu, banyak amplop keliaran itu ya. Naam sana kemari kasih amplop satu-satu misalkan, biar nanti nyoblos, jangan. Itu namanya riswah, suapan. Paham ya? Jadi kalau sudah terlanjur enggak masalah, berlalu dah, diampuni. Berikutnya jangan diulangi lagi. Paham ya? Pak, besok ikut nyoblos ini ya, Pak. Ini ada sedikit amplop. Enggak nyoblos juga enggak masalah, tapi pengertian lah, kasih 100.000. Datang lagi yang sana lagi. Besok nyoblos yang ini ya. Lah, mana ininya? Nah, kasih. Tapi orang ini memang orang yang disuruh ini juga mencari dunia. Semua yang datang dia terima semua uangnya, tapi enggak nyoblos dia. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fiikum wa hafizakumullah. Yang jelas perkara dunia itu hati-hati. Perkara dunia hati-hati karena dunia itu apa? Indah dan hijau. Kalau enggak berhati-hati berbahaya. Nasallahu alaihi afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahirabbil alamin.